Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Alamabila SPD akan menyampaikan hasil rencana perubahan orientasi P3K pada SDN 3 Kertawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Angkatan 7, yang berjudul Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi di kelas 6 mata pelajaran Matematika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 5 disebutkan bahwa aparatur sipil negara atau yang dilanjutkan disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan masa orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang telah dilakukan selama 18 hari sejak tanggal 13 sampai 30 November secara virtual melalui Zoom oleh BKSPDM dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, bertujuan untuk membantu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk lebih mengenal berbagai macam OPD di lingkungan Kabupaten Cirebon, serta lebih mengerti berbagai macam antara kedisiplinan pegawai demi terwujudnya pegawai pemerintah yang handal, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya saing, dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang pendidikan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon. Yang kedua adalah maksud dan tujuan. Berdasarkan latar belakang, maka maksud dan tujuan dari orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Cirebon tahun 2023 adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kedua adalah pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, serta diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Yang ketiga adalah visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan misi Kabupaten Cirebon adalah mewujudkan masyarakat kabupaten yang menunjang tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Kabupaten Cirebon yang agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kabupaten yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Kabupaten Cirebon yang maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang terakhir adalah Kabupaten Cirebon yang aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondisivitas daerah guna mendukungnya tercapainya stabilitas nasional. SOTK-OPD. Menurut dasar hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 7202 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, meliputi urusan pemerintah dibagi antara pemerintah pusat, daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Pelayanan dasarnya meliputi pendidikan, kesehatan, PUPR, perumahan rakyat, dan permukiman, Trantibum, Linmas, dan sosial. Bukan pelayanan dasarnya merupakan tenaga kerja, perhubungan, pertahanan, lingkungan hidup, kebudayaan, dan lain-lain. Pilihannya adalah pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Penyelenggaraan pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibantu oleh perangkat daerah, provinsi, dan kabupaten.
Dalam slide ini, saya tampilkan bagian struktur organisasi sekretariat daerah Kabupaten Cirebon, yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, staf ahli Bupati, asisten administrasi pemerintah dan kesejahteraan rakyat, asisten administrasi perekonomian dan pembangunan, asisten administrasi umum, beserta jajaran ke bawahnya. Slide Selanjutnya, selanjutnya saya menampilkan visi SDN 3 Kertawinangun dan misi SDN 3 Kertawinangun. Visi dari SDN 3 Kertawinangun yaitu terwujudnya generasi pelajar muda sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, berprestasi, dan berwawasan global. Sedangkan misi dari SDN 3 Kertawinangun adalah berkarakter mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan inovatif, kemampuan seluruh warga sekolah, memaknai keadaan yang dinamis dan selalu berubah dengan berbagai tantangan dan hambatan menjadi sebuah celah dalam sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, dan berprestasi, dan berwawasan global untuk mencapai profil pelajar dan mempersiapkan masa depan mandiri, misi dari Kabupaten inovatif. Rencana kerja yang akan saya lakukan berdasarkan identifikasi di SDN 3 Kertawinangun, yaitu rendahnya semangat minat baca berhitung siswa dalam pembelajaran di SDN 3 Kertawinangun, mengurangi motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika di SDN Negeri 3 Kertawinangun, yaitu adalah peningkatan pembelajaran matematika melalui kesiapan siswa menggunakan RPP berdiferensiasi. Rencana kerja yang telah saya lakukan adalah melakukan kegiatan asesmen diagnostik akademik dan non-akademik, melakukan kegiatan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, melakukan pembelajaran sesuai gaya belajar siswa, melakukan penilaian dengan bukti siswa membuat produk setelah kegiatan pembelajaran, dan memberi penguatan materi yang telah diajarkan. Rencana kerja yang akan saya lakukan di tahun-tahun selanjutnya adalah di tahun 2024 akan membuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan melalui pembuatan RPP berdiferensiasi mata pelajaran matematika di kelas 6 SDN Negeri 3 Kertawinangun. Di tahun selanjutnya di tahun 2025 saya akan menyempurnakan lagi pembuatan RPP berdiferensiasi. Di tahun 2026 saya akan membuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan melalui pembuatan RPP berdiferensiasi di semua mata pelajaran di SDN Negeri 3 Kertawinangun, dan di tahun 2027 akan mempublikasikan RPP berdiferensiasi dengan cara diseminasi di lingkungan SDN Negeri 3 Kertawinangun. Simpulan dan saran. Kegiatan pembelajaran matematika dengan menggunakan RPP berdiferensiasi ini selaras dan sejalan dengan visi misi SDN Negeri 3 Kertawinangun, yaitu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter inovatif dan berprestasi serta berwawasan global. Serta sesuai dengan misi SDN Negeri 3 Kertawinangun, yaitu berkarakter mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan inovatif, kemampuan seluruh warga sekolah memaknai keadaan yang dinamis dan selalu berubah dengan berbagai tantangan dan hambatan menjadi sebuah celah dalam mengembangkan diri untuk menemukan solusi yang tepat, bermanfaat dan sesuai dengan keadaan masa kini, dan mempersiapkan masa depan mandiri, kreatif, dan inovatif, mewujudkan peserta didik untuk memiliki keterampilan dalam bidang teknologi. Saran dari paparan tersebut adalah berdasarkan uraian di atas, diharapkan dalam perbuatan RPP kegiatan pembelajaran melalui berdiferensiasi tersebut dapat terrealisasikan sehingga dapat segera diterapkan ke semua guru. RPP berdiferensiasi ini dapat dikembangkan untuk semua mata pelajaran. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.